إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الغافلون الظالمون الكافرون معاشر المسلمين رحمكم الله. Tidak ada ungkapan yang lebih baik untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah alhamdulillah memberikan kepada kita nikmat sehat. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur, dan yang lebih besar dari itu semuanya walhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita hidayah, nikmat petunjuk. Dan itulah yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kita meminta kepada Allah di dalam doa kita, khususnya di suratul Fatihah. Andai saja potongan dan penggalan ayat ini tidak kita bacakan di dalam salat kita, maka di dalam mazhab Syafi'i salat itu tidak sah. Apa yang kita pinta? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang diberikan umur oleh Allah tapi umurnya digunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang diberikan kesehatan tetapi justru kesehatannya digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kepada kita hidayah. Di samping hidayah, Allah pun memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia dan kepada orang mukmin sebagai nikmat yang terbesar. Alhamdulillah kita hidup, alhamdulillah kita diberikan umur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Tapi kalau ternyata kita tidak masuk ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kerugian kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai kita, yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa mengingat-ingat kita, bahkan kelak nanti ketika kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kita dikumpulkan, semua manusia akan mengatakan nafsi nafsi, bahkan para nabi sekalipun. Diriku, diriku, bagaimana nasibku? Bagaimana nasib diriku? Itu semua yang terucap dari lisan seorang hamba ketika dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu betul riwayat hadisnya tentang syafaatul uzma yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh umat manusia datang ke Nabi Adam untuk memohonkan syafaat pada Allah, tetapi Nabi Adam enggan. Datang ke Nabi Ibrahim pun tidak sanggup untuk memohonnya kepada Allah. Datang ke Nabi Isa, datang ke Nabi Musa, tidak ada satupun Nabi yang sanggup untuk memohonkan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sal tu'tah. Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi. Ya Muhammad, sal tu'tah, mintalah sesuatu, apapun yang engkau pinta akan diberi. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecintaannya tidak luntur kepada kita.
kecintaannya dan kepeduliannya kepada umatnya tidak pernah terlupakan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan syafaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke makam Baqi, lalu sebagian sahabat melihat Rasulullah menitikan air mata. Ya Rasul, kenapa engkau menangis wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istaqtu ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Bal antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa gerangan mereka yang engkau anggap saudaramu wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun amanu bi walam yarawni, suatu kaum yang beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihat diriku, suatu kaum yang beriman kepadaku, mengikuti tuntunan syariatku, tetapi dia tidak pernah mendengar suaraku. Itulah kita, itulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah melihat senyum indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah mencium wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah melihat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita bersaksi, kita beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu sampai kepada kita. Berbeda waktu dengan Rasulullah, 15 abad kurang lebih jarak kita dengan Rasulullah, tetapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita jauh antara Indonesia dengan Madinah, tetapi alhamdulillah kita masih beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dengan Abu Lahab, bayangkan dengan Abu Jahal. Mereka melihat indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan dan diberikan julukan Al-Amin, tetapi ternyata hidayah Allah tidak sampai kepada mereka. Maka ini yang harus kita syukuri. Inilah yang harus kita syukuri. Jauh jarak kita tidak membuat kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Rasulullah sangat rindu kita, kalau Rasulullah sangat mencintai kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, ingatkan kembali perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak anak-anak kita hafal keluarga selebritis dibandingkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara kita sangat tahu silsilah keturunan artis, tapi tidak mengenal silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami untuk mendidik keluarga kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih layak untuk kita kenal profilnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka kita lihat bagaimana para ulama menghafal seluruh yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah tokoh sempurna. Tokoh sempurna. Wajahnya digambarkan dalam hadis. Bagaimana senyumnya digambarkan dalam hadis. Bagaimana akhlaknya digambarkan dalam hadis. Dalam kumpulan hadis As-Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah, disebutkan bagaimana tinggi Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, dikodifikasikan agar kita menceritakan hal itu kepada keturunan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya tidak hanya sekedar dicatat, bahkan dihafal oleh para ulama. Imam Al-Bukhari menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis tidak sahih.
Imam Ahmad bin Hanbal menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafiztu an Rasulillahi alfi hadis. Aku hafal 1 juta hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aina nahnu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di manakah kita kalau ternyata kita lebih kenal selebritis dan artis dibandingkan Rasulullah, lebih kenal pemain bola dibandingkan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mari kita kenalkan, mengingat perjalanan dakwah Rasul adalah ibadah, mengetahui silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barakah. Mudah-mudahan kita bisa ajarkan kepada keturunan kita agar bisa mengambil hal-hal penting, nilai-nilai yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan dirinya sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wujud cinta kita terlihat dari seberapa banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada makhluk yang sangat indah, yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan mencintai siapapun yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Ma syi'ta." Terserah berapa banyak engkau mau bersalawat kepadaku. Bagaimana kalau durasi doaku setengahnya ya Rasul aku gunakan untuk bersalawat kepadamu, bagaimana ya Rasul? Wa in zitta fa khair. Kalau engkau tambah lagi itu lebih bagus. Ya Rasul, seandainya sepertiga dari durasi doaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasul, bagaimana ya Rasul? Maka Rasul menjawab, wa in zitta fa khair. Kalau engkau tambah lagi itu lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau semua durasi doaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu, aku gunakan semuanya untuk bersalawat kepadamu wahai Rasul, bagaimana ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idzan tukfahamuka wa yughfar laka dzambuk. Semua keinginanmu akan diberi dan seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti ini? Karena Rasul bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran." Siapapun yang bersalawat kepadaku maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1 kali kita bersalawat dan Allah membalas untuk kita 10 salawat. Apa maksudnya Allah memberikan kepada kita 10 salawat? Maksudnya adalah 10 rahmat. 1000 kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 1000 kali dikali 10 itulah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Cinta kepada Rasulullah membuka cinta Allah kepada kita, maka kita tidak perlu lagi meminta, Allah akan memberikan bagi siapapun yang rajin bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, tentu kita tidak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk dikenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk disampaikan salawatnya, tetapi lebih dari itu beliau adalah sumber hukum Islam. Gerak-geriknya, perkataannya, perilakunya menjadi hukum bagi kita. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan urusan solat kita? Bagaimana dengan urusan solat anak-anak kita? Bagaimana dengan urusan solat istri kita? Maka semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para suami, kepada para ayah. Tidak ada yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Semua orang ketika melihat azab Allah di neraka, dia ingin berlari dari neraka itu. Bahkan kalau bisa dia tebus dengan memberikan anak yang dulu dia cintai.
Kalau dia bisa tebus dengan memberikan istri yang paling dia cintai dulu, maka dia akan berikan untuk selamat dari api neraka. Tapi hari ini ternyata di dunia terkadang kita terkena fitnah dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka istiqomahlah dalam melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Jagalah sholat 5 waktu, jagalah baca Al-Quran. Siapa manusia yang paling baik di sisi Allah dan Rasulnya? Bukan mereka yang sohor, bukan mereka yang populer, bukan mereka yang kaya raya saja, tetapi di sisi Allah adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tidak lama lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan diri kita, perhatikan istri dan anak-anak kita. Sudahkah mereka mampu membaca Al-Quran? Bahkan diri kita, sudahkah kita mampu membaca Al-Quran? Alhamdulillah, saya sudah mampu membaca Al-Quran. Kalau begitu istiqomahlah dalam baca Al-Quran. Kalau hari ini belum bisa, maka tidak ada kata terlambat. Laksanakan untuk baca Al-Quran, belajar, datang ke para kiai, para asatidz, panggil guru-guru yang bisa mengajarkan Al-Quran. Karena kelak ketika kita meninggal, kita akan menyesal, kenapa dulu saya tidak belajar Al-Quran, kenapa dulu saya tidak tilawatul Quran, kenapa dulu saya tidak menghafal Al-Quran. Karena teman kita nanti dikubur adalah Al-Quranul Karim. Siapapun yang berteman dengan Al-Quran, yang mendapatkan kedekatan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu biasa, tetapi ketika diturunkan Al-Quran, malam itu menjadi luar biasa. Bahkan beribadah di malam itu lebih baik dibandingkan beribadah dari 1000 bulan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malaikat itu menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran melalui malaikat tersebut, Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Kaunain, Nabi Muhammad adalah pemimpin bangsa manusia dan bangsa jin sekaligus. Wa Sayyidul Mursalin, dan beliau pun pemimpin para nabi. Kenapa beliau menjadi pemimpin? Atahul Quran, karena Al-Quran turun kepada beliau. Maka insya Allah hidup kita menjadi bahagia, insya Allah hidup kita menjadi tentram, insya Allah hidup kita menjadi aman kalau kita bersama Al-Quran. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita beramal soleh, kita rajin sholat, kita rajin ibadah, kita melaksanakan ibadah haji. Kalau kita tidak baik dengan tetangga kita, maka ini menjadi fitnah. Kalau kita tidak bantu orang yang kesulitan, maka ini menjadi fitnah. Si fulan rajin sholat tapi tidak mau bantu orang lain. Si fulan rajin berhaji tapi tidak mau bantu anak yatim. Si fulan rajin umrah tapi tidak mau memperhatikan tetangganya yang sedang kesulitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia betul-betul mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berakhlak mulia kepada sesama kita. Senyum sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin negara. Apa yang dilakukan oleh Rasul ketika bertemu dengan sahabatnya? Beliau adalah orang yang pertama kali mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Beliau ulurkan pertama kali, dan beliau tidak lepas jabat tangan itu sampai orang tersebut melepaskannya. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jika ada yang memanggilnya, maka Rasul tidak hanya menoleh dengan wajahnya, tetapi Rasulullah menoleh dengan seluruh tubuhnya. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul tiba dan datang di tengah-tengah kita untuk kita ikuti, untuk kita jadikan teladan. Barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil azim faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah senantiasa mendoakan kita sebagaimana sabda Rasul, tu'radu alayya a'mala ummati. Amalan-amalan seluruh umatku diperlihatkan kepadaku. Amalan umatku diperlihatkan kepadaku. Fa idza kana khairan hamidullah. Jika baik maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana syarran istaghfartullah alaih. Jika buruk yang dilakukan oleh umatku, maka aku memohonkan ampunan untuk umatku. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita di Telaga Kautsar kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arzuqna al istiqamata 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan untuk senantiasa taat dan bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala dinika wa ala ta'atik wa thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik warzuqna ru'yata Rasulillah. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah kami untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah kami untuk mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah kami ya Allah untuk memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan menegakkan kalimat Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.